menjadi jalan keselamatan yang membawa kami kepada kebenaran dan hidup di dalam diri-Mu. Terima kasih ya Tuhan. Dan kami diteguhkan, dikuatkan, karena Engkau tidak meninggalkan kami sendirian. Dalam kasih-Mu yang besar, Engkau mengutus Allah Roh Kudus hadir di tengah-tengah kami, menuntun dan memimpin kami di dalam kehidupan kami setiap hari dalam berbagai situasi dan keadaan. Terima kasih ya Tuhan, karena jaminan-Mu sempurna atas kami semuanya. Dan kami bersyukur juga karena pada pagi hari ini ada firman Tuhan yang Kau beri bagi kami untuk kami baca dan kami renungkan bersama. Kami sungguh butuh pertolongan dari Tuhan untuk memahami, mengerti akan firman-Mu ya Bapa. Karena itu terangilah hati dan pikiran kami Tuhan, supaya terbuka kepada firman Tuhan, kepada pengajaran Tuhan, dan pembentukan Tuhan bagi kami semua melalui pemberitaan firman hari ini. Sehingga setiap kami yang mendengar sungguh boleh kembali dikuatkan, diteguhkan hatinya, dan diberikan pengajaran yang menuntun di dalam setiap langkah hidup kami hari-hari di depan ini ya Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, mari berbicara kepada kami semuanya, dan pakailah hamba-Mu untuk hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan saja. Demi nama Tuhan Yesus Kristus Allah kami berdoa. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan. Shalom. Puji Tuhan kita boleh beribadah hari ini. Kita akan masuk dalam perenungan firman. Saya mengajak jemaat sekalian untuk membaca di dalam kitab Yosua pasal yang ke-24. Yosua pasal yang ke-24. Kita akan membaca mulai dari ayatnya yang ke-13, ayat yang ke-14 sampai dengan ayatnya yang ke-28. Yosua pasal 24 ayat 14 sampai dengan ayat yang ke-28. Kita akan baca bagian firman Tuhan ini secara bergantian. Saya membacakan ayat yang genap, ayat 14. Jemaat sekalian akan membacakan ayat yang ganjil seterusnya sampai dengan ayat yang ke-28. Baik, di depan juga sudah ada. Mari kita baca, kita simak dengan baik firman Tuhan yang menjadi perenungan kita hari ini. Demikian bunyi firman Tuhan ayat 14. Oleh sebab itu, takutlah akan Tuhan dan beribadahlah kepadanya dengan tulus ikhlas dan setia. Jauhkanlah Allah yang kepadanya nenek moyangmu telah beribadah di seberang sungai Efrat dan di Mesir, dan beribadahlah kepada Tuhan. Tapi jika kamu anggap tidak baik untuk beribadah kepada Tuhan, pilihlah pada hari ini kepada siapa kamu akan beribadah. Allah yang kepadanya nenek moyang beribadah di seberang sungai Efrat, atau Allah orang Amori yang negerinya kamu diami ini. Tetapi aku dan seisi umatku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Lalu bangsa itu menjawab, jauhlah daripada kami meninggalkan Tuhan untuk beribadah kepada Allah lain. Sebab Tuhan Allah kita, Dialah yang telah menuntun kita dan nenek moyang kita dari tanah Mesir, dari rumah perbudakan, yang telah melakukan tanda-tanda mukjizat yang besar ini di depan mata kita sendiri, dan yang telah melindungi kita sepanjang jalan yang kita tempuh dan di antara semua bangsa yang kita lalui. Tuhan menghalau segala bangsa dan orang Amori, penduduk negeri ini, dari depan kita. Kami pun akan beribadah kepada Tuhan, sebab Dialah Allah kita. Tetapi Yosua berkata kepada bangsa itu, tidaklah kamu sanggup beribadah kepada Tuhan, sebab Dialah Allah yang kudus, Dialah Allah yang cemburu, Ia tidak akan mengampuni kesalahan dan dosa. Apabila kamu meninggalkan Tuhan dan beribadah kepada Allah lain, maka Ia akan berbalik daripadamu dan melakukan yang tidak baik kepada kamu, serta membinasakan kamu, setelah Ia melakukan yang baik kepada kamu dahulu. Tetapi bangsa itu berkata kepada Yosua, tidak, hanya kepada Tuhan saja kami akan beribadah. Kemudian berkatalah Yosua kepada bangsa itu, kamulah saksi terhadap kamu sendiri, bahwa kamu telah memilih Tuhan
untuk beribadah kepadanya. Jawab mereka, kamilah saksi. Dia berkata, maka sekarang jauhlah Allah asing yang ada di tengah-tengah kamu, dan tundukkanlah hatimu kepada Tuhan Allah Israel. Lalu jawab bangsa itu kepada Yosua, kepada Tuhan Allah kita, kami akan beribadah dan firman-Nya akan kami dengarkan. Pada hari itu juga Yosua mengikat perjanjian dengan bangsa itu dan membuat ketetapan dan peraturan bagi mereka di Sikem. Yosua menuliskan semuanya itu dalam kitab hukum Allah, lalu ia mengambil batu yang besar dan mendirikannya di sana, di bawah pohon besar di tempat kudus Tuhan. Kata Yosua kepada seluruh bangsa itu, sesungguhnya bagi ini akan menjadi saksi kepada kita, sebab telah mendengarnya segala firman Tuhan yang diucapkannya kepada kita. Sebab itu bagi ini akan menjadi saksi terhadap kamu, supaya kamu jangan menyembah Allah. Sesudah itu Yosua melepas bangsa itu pergi, masing-masing ke milik usahanya. Amin untuk firman Tuhan yang sudah kita baca pagi ini. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, kita akan merenungkan bersama teks firman ini dalam satu tema, yaitu setia dan berjaga. Setia dan berjaga. Kalau kita membaca keseluruhan dari Yosua pasal 24, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dari ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-13, di situ Yosua mereview kembali, mengulang kembali tentang perjalanan bangsa itu, mulai dari nenek moyang mereka yang masuk, yang keluar dari negeri tanah Mesir, kemudian masuk ke tanah perjanjian. Tuhan melepaskan mereka dari negeri perbudakan, dan bagaimana Tuhan menuntun dan memimpin kehidupan mereka melewati padang gurun selama 40 tahun. Dan dalam perjalanan itu mereka sungguh mulai melihat perbuatan-perbuatan Tuhan yang besar. Mereka alami dan mereka nikmati, karena Tuhan yang telah melepaskan mereka adalah Allah yang setia, yang tidak meninggalkan mereka. Tetapi karena dosa yang mereka lakukan, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, maka generasi pertama dari bangsa itu tidak diizinkan Tuhan masuk ke dalam negeri perjanjian atau tanah Kanaan, kecuali 2 orang, yaitu Yosua dan Kaleb, karena mereka setia kepada Tuhan dan percaya kepada Tuhan, dan mereka meyakini pimpinan Tuhan bagi bangsa itu. Maka kemudian ketika Musa telah meninggal, maka kemudian Tuhan memilih Yosua, salah seorang dari pengintai yang setia, yang percaya kepada Tuhan, yang juga menjadi hamba Musa, yang melayani Tuhan bersama-sama dengan Musa dalam memimpin bangsa itu keluar dari tanah perbudakan dan masuk ke tanah perjanjian. Maka Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan, setelah generasi yang pertama semuanya meninggal di padang gurun, maka kemudian Tuhan melalui Yosua memimpin generasi kedua dari bangsa itu untuk kemudian masuk ke tanah Kanaan dan mendudukinya. Tetapi sebelum mereka lebih jauh merebut dan kemudian menduduki tanah perjanjian itu, Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan, maka kemudian Yosua yang sudah lanjut usia menyampaikan satu pesan penting kepada bangsa itu sebagai pengarahan dan juga untuk menuntun mereka, mengarahkan mereka, supaya akhirnya mereka disiapkan untuk masuk ke negeri itu, mendudukinya. Karena mereka sekarang sudah menyeberang ke Yeriko, sudah menduduki kota Yeriko yang besar itu, dan sebagian kecil dari wilayah itu. Tetapi masih ada banyak daerah yang harus diduduki dan direbut dari orang-orang Kanaan yang mendiami tanah yang ada di tanah Kanaan pada waktu itu. Nah, karena itu Bapak Saudara dikasihi Tuhan, berkaitan dengan tanggung jawab yang besar, tugas yang besar yang ada di depan itu, maka kemudian Yosua kembali meneguhkan hati bangsa itu dengan mengajak mereka untuk menetapkan hati di hadapan Tuhan dengan menentukan pilihan
di hadapan Tuhan. Maka kalau kita baca di dalam ayat yang ke-14, Bapak Saudara dikasih Tuhan, di situ Yosua mengatakan dengan jelas sekali kepada bangsa itu dua pilihan untuk mereka pilih. Yang pertama yaitu takutlah akan Allah dan beribadahlah kepadanya dengan tulus, ikhlas dan setia. Artinya dengan seluruh hidup beribadah kepada Tuhan, hidup takut akan Tuhan. Itu pilihan yang pertama, Bapak Saudara kasih Tuhan. Lalu kemudian pilihan yang kedua apa? Pilihan yang kedua, kalau kamu tidak mau beribadah kepada Tuhan, maka tentukanlah hari ini kepada siapa kamu mau beribadah. Kepada apakah itu kepada Allah yang disembah oleh nenek moyangmu yang dulu berasal dari seberang sungai Efrat, atau kepada Allah yang disembah oleh nenek moyangmu ketika mereka ada di Mesir, atau kepada Allah orang Amori yang negerinya sebentar lagi akan kamu duduki. Ada dua pilihan Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan. Tapi menarik bahwa ketika Yosua menyatakan pilihan itu kepada umat itu, Yosua secara pribadi dan keluarganya menegaskan apa? Dalam ayat yang ke-15 Yosua katakan, tetapi aku dan keluargaku, perhatikan, aku dan keluargaku akan apa? Tetap beribadah kepada Tuhan. Apapun yang kamu pilih, apapun yang kamu tentukan hari ini, bagi kami, aku dan keluargaku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, kenapa Yosua menegaskan ini? Sekali lagi, karena ada satu tanggung jawab yang besar, tugas yang besar yang menanti di depan untuk diselesaikan oleh bangsa itu. Dan Yosua tahu melakukan tugas itu tidak mudah, Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan. Karena yang akan mereka perangi, mereka rebut tanahnya itu adalah bangsa yang kuat, bukan bangsa yang lemah. Bangsa yang memiliki tentara yang besar, tentara yang kuat, badannya lebih besar daripada badan bangsa Israel. Karena dikatakan sesuai dengan riwayat dari 12 orang pengintai yang masuk ke negeri Kanaan, mengintai negeri itu, dikatakan apa? Badan mereka itu kayak raksasa, begitu ya. 10 orang pengintai katakan mereka tinggi-tinggi besar. Kita ibarat berhadapan dengan raksasa yang besar, dan kita ini seperti belalang yang kecil. Bapak Saudara kasih Tuhan, karena apa? Karena memang bangsa-bangsa Kanaan itu adalah bangsa yang besar, keturunan yang memiliki tubuh yang tinggi dan besar, yang kuat. Nah, melihat situasi yang seperti itu, maka kemudian Yosua, sebelum dia melepas bangsa itu untuk merebut negeri Kanaan, ingin meneguhkan hati mereka. Dan peneguhan itu bagi Yosua tidak ada cara yang lain kecuali mengajak mereka untuk mengambil sikap hati yang benar, yaitu beribadah kepada Tuhan, takut akan Tuhan atau percaya kepada Tuhan dengan seluruh hidup mereka, atau kemudian dengan sepakat meninggalkan Tuhan dan beribadah kepada Allah yang lain. Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, selain itu juga tantangan yang akan dihadapi oleh bangsa itu adalah bahwa mereka akan berhadapan dengan bangsa, bukan hanya bangsa yang kuat, tapi juga dengan agama yang kuat, dengan kepercayaan yang kuat. Karena dalam kehidupan orang-orang Kanaan sudah ada ritual keagamaan yang mereka lakukan, dan itu menjadi agama kepercayaan orang-orang Kanaan yang juga akan dihadapi oleh bangsa itu. Dan Yosua tahu bahwa berhala-berhala, Baal-Baal, dewa-dewi yang disembah oleh orang Kanaan di depannya akan menjadi pencobaan bagi umat itu untuk kemudian mengalihkan fokus mereka dari Tuhan, dari Allah, dari Yahweh kepada berhala-berhala yang disembah oleh orang Kanaan. Nah, melihat tantangan yang besar seperti itu, Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, maka kemudian Yosua mengajak bangsa itu untuk berdiri di hadapan Tuhan, membuat satu perjanjian antara mereka dengan Tuhan. Sebagai umat Allah, berdiri di hadapan Tuhan untuk menetapkan hati, menentukan pilihan mereka pada hari itu, supaya kemudian ketika mereka melangkah
tempat yang telah ditentukan Tuhan bagi mereka masing-masing sesuai dengan suku mereka untuk menduduki tanah itu, maka kemudian mereka siap untuk mengemban tanggung jawab yang besar itu. Bapak Ibu Saudara dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, menghadapi apa yang ada di depan, maka kita melihat apa yang dipilih oleh bangsa Israel. Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, mereka kalau kita perhatikan di dalam ayat yang ke-16 sampai dengan 18 ya. Kemudian dalam ayat yang ke-21 ya sampai dengan ayat yang ke-24 itu adalah jawaban dari bangsa itu kepada Yosua. Bahwa apa? Mereka katakan dengan sepakat pada waktu itu, jauhlah daripada kami untuk beribadah kepada Allah yang lain selain daripada Tuhan. Jauhlah daripada kami untuk mencari Allah yang lain kecuali hanya Tuhan yang kami cari, yang kami sembah, yang kami beribadah kepadanya. Nah, Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, ini adalah pilihan yang tepat. Karena apa? Karena sesungguhnya bangsa Israel ketika mereka bisa masuk ke tanah Kanaan dan sebentar lagi akan merebut dan menguasai tanah itu bukan karena kehebatan mereka. Karena kalau kita melihat kekuatan dari bangsa Israel ketika mereka keluar dari negeri Mesir, mereka adalah latar belakang budak. Yang tentu ketika mereka keluar dari Mesir, mereka tidak punya perlengkapan perang yang lengkap. Palingan senjata mereka adalah senjata yang biasa, yang sederhana, yang mereka pakai untuk bekerja sebagai seorang budak. Dan ketika mereka keluar dari perbudakan di Mesir, melalui Musa yang memimpin mereka meninggalkan negeri perbudakan itu, mereka dikatakan tidak membawa senjata yang lengkap. Mereka hanya menerima barang-barang yang berharga, emas, perak, kain yang bagus dari orang Mesir. Hanya itu saja, tidak ada senjata. Nah, maka ketika mereka pertama kali berhadapan dengan bangsa yang kuat, ketika Yosua mengutus 12 orang pengintai untuk masuk ke negeri Kanaan menyelidiki negeri itu, ketika 12 pengintai pulang, 10 orang memberitakan gambaran yang menakutkan, maka hati bangsa itu segera kecut, gitu kan? Mereka segera takut dan kemudian berkata kepada Musa, marah kepada Musa dan berkata, kamu membawa kami ke sini hanya untuk mati di padang gurun. Lebih baik kami di tanah Mesir. Semuanya ada, kayak mau makan apapun ada di sana. Semuanya lengkap. Mengapa engkau begitu jahat? Mereka katakan kepada Musa. Tapi 2 orang pengintai yaitu Yosua dan Kaleb meneguhkan hati bangsa itu. Tapi mereka enggak terima, Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan. Yang mereka lakukan apa? Mereka mengambil batu lempar 2 orang itu. Wah, ini sesuatu yang terjadi pada waktu itu. Tapi tidak aneh, Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan. Kenapa mereka bersikap seperti itu? Karena memang mereka melihat realita yang jelas tentang keadaan mereka pada waktu itu. Karena memang mereka berhadapan dengan bangsa yang kuat, yang punya senjata yang lengkap, kereta kuda yang terbuat dari besi yang sangat kuat, yang dibandingkan mungkin mereka hanya bawa parang, bawa apalagi cangkul dan sebagainya, peralatan sederhana. Mereka mencoba untuk berpikir realistis. Tapi satu hal yang mereka lupa bahwa ada kuasa yang besar, ada kekuatan yang besar yang dicurahkan dari surga bagi mereka, menuntun mereka, membawa mereka keluar dari negeri perbudakan itu. Maka dikatakan apa? Dengan tangan yang teracung, Tuhan membawa bangsa itu keluar dari tanah Mesir, dan dengan tangan yang teracung juga Tuhan menuntun dan memimpin bangsa itu masuk ke dalam negeri perjanjian. Maka Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, menghadapi situasi yang tidak mudah di depan, Yosua sekali lagi saya katakan meneguhkan hati bangsa itu supaya mereka tidak menjadi lemah seperti pengalaman nenek moyang mereka yang akhirnya gugur satu persatu di padang gurun. Yosua tidak menghendaki supaya generasi kedua ini mengalami keadaan yang sama. Maka dia teguhkan hati mereka, menguatkan hati mereka, mengajak mereka untuk menetapkan hati dan memilih Tuhan sebagai pemimpin mereka yang akan menyerahkan negeri Kanaan kepada mereka. Maka Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, perjanjian ini menjadi satu hal yang penting bagi orang Israel sebelum mereka masuk ke tanah Kanaan dan mendudukinya, merebut tanah itu bagi mereka sebagai warisan yang diberikan oleh Tuhan. Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, dari penjelasan ini
menjadi pertanyaan bagi kita, apa yang kita pelajari dari bagian firman Tuhan ini untuk kita boleh lakukan di dalam kehidupan kita sebagai orang-orang percaya. Seperti bangsa Israel, Bapak Ibu Saudara, kita dihadapkan kepada kehidupan, situasi kehidupan di dalam dunia yang juga penuh dengan berbagai tantangan dan kesulitan yang tidak mudah. Betul ya, Bapak Ibu Saudara ya? Kalau saya tanya kepada tiap-tiap kita, ayo, siapa yang mau menyebutkan minimal 3 saja? Apa kesulitan yang sedang kita alami sekarang? Saya yakin bahwa Bapak Ibu Saudara bisa dengan langsung mengatakan, saya menghadapi ini A, B, C, begitu kan? Kesulitan, tantangan, pergumulan yang terjadi dalam kehidupan kita. Karena apa? Karena itu adalah realita, kenyataan hidup yang kita hadapi. Satu sisi, kita menikmati berkat-berkat Tuhan yang luar biasa dalam kehidupan kita, yang memberkati kita, yang mencukupkan, yang memenuhkan apa yang kita perlukan di dalam kehidupan kita sebagai anak-anaknya. Tapi di sisi yang lain, tetap sebagai manusia yang hidup dalam dunia ini, yang dunia yang penuh dengan persoalan, dunia yang penuh dengan berbagai macam kesulitan dan hal-hal yang menjadi tantangan bagi orang yang hidup dalam dunia, maka kita juga berhadapan dengan realita yang sama. Bukan hanya orang-orang di luar sana yang tidak percaya Tuhan yang punya masalah dan pergumulan, tapi kita juga sebagai orang percaya juga mengalami tantangan dan pergumulan di dalam kehidupan kita. Benar kan? Bukan hanya orang yang tidak percaya Tuhan yang mengalami sakit, yang masuk rumah sakit, yang mengalami satu penyakit tertentu. Kita pun juga orang percaya juga mengalami realita yang sama, keadaan yang sama. Karena tubuh kita juga rentan, tubuh kita juga lemah, yang gampang sakit. Kita bisa terkena satu jenis penyakit atau bagaimanapun juga. Demikian juga Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, bukan hanya orang yang di luar sana yang mengalami pergumulan secara ekonomi, tapi kita juga yang percaya kepada Tuhan juga mengalami tantangan yang sama, kesulitan yang sama, atau persoalan-persoalan terjadi di dalam keluarga kita. Semua manusia yang hidup di dalam dunia ini mengalami persoalan, mengalami pergumulan, mengalami yang namanya setiap hal yang sulit di dalam kehidupan ini. Karena itulah realita kehidupan yang harus dihadapi oleh manusia di dalam dunia yang sudah dikuasai oleh dosa. Karena dosa melemahkan dan menghancurkan segala berkat yang baik yang diberikan oleh Allah kepada manusia yang pertama, yaitu Adam dan Hawa. Tapi bersyukur kepada Tuhan bahwa sekalipun Tuhan tidak menjanjikan kehidupan yang berjalan mulus, lancar semuanya, tidak ada masalah dalam hidup ini, Tuhan tidak berjanji seperti itu. Tapi yang Tuhan katakan kepada kita bahwa kalau kita percaya dan meneguhkan hati kita, mengikut Tuhan, mengiring Tuhan seumur hidup kita, kita tetap percaya dan menaruh iman pengharapan kita hanya kepada Tuhan, maka apa? Di situ kita akan melihat janji Tuhan digenapi di dalam kehidupan kita. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, ada sebuah lagu pujian di dalam KPPK nomor 301 yang berjudul Tuhan Tak Janji. Lagu ini sangat indah kata-katanya, dan saya pikir ini adalah satu lagu yang menggambarkan tentang karya Allah, perbuatan Tuhan di dalam kehidupan kita sebagai orang-orang yang percaya. Pujian ini katakan apa? Saya nyanyikan sedikit Bapak Ibu Saudara ya. Nanti yang tahu yang hafal lagu ini boleh ikut sama-sama nyanyi gitu ya. Lagu ini pujian ini seperti ini ya. Tuhan tak janji langit biru, jalan hidupku lancar selalu. Tuhan tak janji cuaca cerah, tak ada susah, aman selalu. Namun ya janji teguhkanku, ya akan berikanku perteduhan. Ujian datang yang menolong, kasih-Nya tak berkesudahan.
Tahu lagu ini? Bapak Ibu? Boleh kita nyanyi sebentar yuk. Ayo Ica, maju ke depan. Tahu lagunya? Udah tahu ya? Oke. Coba dulu, coba. KPPK nomor 301 ya. Slide-nya ada, boleh ditampilkan dulu. Kita nyanyikan ayat pertama saja yuk. Minta ibu urus ya. Buat bikin goyang suaranya. Boleh pakai mic bu, pimpin kita bu. Supaya kita nyanyi sama-sama ya. Ada teks tak? Ada teksnya, boleh tampilkan dulu Bapak Ibu. Ya, dari saya alamnya. Mari kita nyanyikan pujian ini. Kata-katanya sangat indah, meneguhkan dan menguatkan hati. Karena ini ditulis berdasarkan satu pengalaman yang dialami oleh penulisnya. Jadi bukan cuma sekedar karangan lagu biasa saja, tapi ini adalah satu pengalaman iman dari seorang anak Tuhan yang sudah mengalami banyak perjuangan iman yang tidak mudah dalam hidupnya. Tapi Tuhan menolong, Tuhan meneguhkan dia melewati setiap kesulitan. Mari kita nyanyikan. Bukan itu juga. Jalan akan lancar semuanya, tidak. Tapi yang Tuhan janjikan apa? Tuhan akan memberikan kekuatan dan ada solusi untuk setiap pergumulan yang kita alami. Saya selalu ingat firman Tuhan yang kemarin juga di persekutuan kaum Bapak saya sampaikan, saya tegaskan lagi dalam 1 Korintus 10:13 bahwa dalam hidup ini ada apa? Pencobaan-pencobaan yang kita alami. Tapi Tuhan katakan apa? Pencobaan itu pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan kita sebagai manusia. Dan Tuhan janjikan satu hal yang penting dalam firman Tuhan itu apa? Tuhan katakan, tetapi ia setia. Artinya apa? Kesetiaan Tuhan tidak pernah berubah dalam kehidupan kita, Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan. Allah yang kita percaya di dalam Yesus adalah Allah yang setia, yang kasihnya tidak pernah berubah, yang janjinya tidak pernah berubah, yang pasti akan terjadi dan digenapi dalam kehidupan kita. Dan dikatakan bahwa waktu kamu dicobai, Dia akan memberikan kepadamu kekuatan supaya kamu dapat menanggungnya. Ada pendampingan Tuhan, penyertaan Tuhan. Tuhan pegang kita waktu kita dicobai. Karena Tuhan tidak pernah membiarkan kita dicobai melampaui kekuatan kita, apalagi sampai kita jatuh dan tidak bisa bangkit lagi. Karena firman Tuhan katakan apa? Dia akan memegang kita waktu kita mau jatuh, Dia topang kita supaya tidak jatuh, Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan. Dan yang paling terakhir, firman Tuhan katakan apa? Dan Dia akan memberikan jalan selalu penyelesaian kesalahan kita. Maka Yosua meneguhkan hati bangsa itu supaya mereka berpaut kepada Tuhan, berpegang kepada Tuhan, supaya mereka tidak akhirnya meragukan Tuhan, meninggalkan Tuhan, tapi terus percaya kepada Tuhan dan berpegang kepada janji Tuhan. Walaupun nanti kemudian hari ketika mereka masuk dalam tanah itu, merebut tanah itu, mereka dicobai oleh bangsa-bangsa yang di sekitar mereka di tanah Kanaan itu. Dan satu waktu mereka terjebak juga dalam dosa penyembahan berhala. Maka kalau kita baca dalam kitab Hakim-Hakim,
Berulang kali bangsa itu meninggalkan Tuhan dan beribadah kepada berhala. Dan ketika mereka beribadah kepada berhala, Tuhan biarkan mereka dijajah, dirampas hidup mereka oleh bangsa yang Allahnya mereka ikuti. Tapi kemudian dalam kesesakan itu dikatakan mereka berbalik kepada Tuhan, mencari Tuhan dengan sepenuh hati mereka, dan Tuhan membangkitkan seorang pemimpin, seorang hakim untuk membawa mereka, melepaskan mereka dari bangsa-bangsa yang menekan kehidupan mereka. Kesetiaan membawa kepada kehidupan, tapi dosa ketidakpercayaan membawa kita kepada keadaan yang sulit dalam hidup ini. Maka Yosua melalui firman Tuhan ini mengajar kepada kita, pilih Tuhan, jangan pilih yang lain. Ikutlah Tuhan dengan setia seumur kehidupan kita, supaya kita boleh menikmati berkat Tuhan yang Dia sediakan di dalam hidup ini. Hidup memang tidak mudah, tapi bersama dengan Tuhan kita akan diberikan kekuatan dan dimampukan melewati setiap pencobaan kehidupan yang terjadi dalam kehidupan kita. Hidup memang penuh dengan berbagai persoalan dan kadang kita bisa menangis karena masalah yang kita alami. Tapi Tuhan yang setia, yang berjanji kepada kita, tidak akan pernah meninggalkan dan membiarkan kita sendiri. Dia akan hapus air matamu dan menggantikannya dengan sukacita, pengharapan yang baru. Maka percaya kepada Tuhan, Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan. Jemaat Gereja Anugerah Kristus, apapun yang kau alami dalam kehidupanmu hari-hari ini, firman Tuhan hari ini mau mengatakan, pilihlah Tuhan dan teruslah percaya kepada Tuhan. Berharap kepadanya dan taruhlah seluruh kehidupanmu, harapanmu kepada Tuhan, dan kau tidak akan menjadi sia-sia, karena Tuhan yang setia akan memberkati dan terus menuntun menyertai kehidupan kita. Dan menarik bahwa tanda dalam perjanjian itu ada satu tanda yang diikat antara Tuhan dengan umat Israel. Maka selesai ketika mereka berkata dengan teguh iman, kami hanya akan beribadah kepada Tuhan. Maka apa? Yosua kemudian mengambil sebuah batu yang besar, ayat 26, dan kemudian mendirikannya di bawah pohon besar yang ada di tempat itu, dan menyebut tempat itu adalah tempat yang kudus. Kenapa? Batu yang besar itu menjadi satu batu peringatan, satu tanda yang diikat antara Tuhan dengan bangsa itu, bahwa Tuhan akan memberkati mereka, akan menyertai mereka, menuntun mereka, dan memberikan tanah Kanaan bagi mereka. Dan dari pihak Israel sebagai umat Tuhan berjanji bahwa mereka akan setia mengikut Tuhan, mengiring Tuhan seumur hidup mereka. Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, bukankah sebagai orang Kristen kita juga diberikan satu tanda yang menyatakan kasih dan kesetiaan Tuhan yang besar dalam hidup kita? Tanda apa itu? Tanda apa? Salib. Tuhan mengikat perjanjian antara Dia dengan kita sebagai umatnya. Dan tanda yang diberikan Tuhan kepada kita adalah salib. Tanda kasih Allah yang besar, yang telah Dia nyatakan di dalam Yesus Kristus, Tuhan Juru Selamat kita yang telah mati di kayu salib untuk menebus kita dari dosa dan kesia-siaan hidup di dalam dunia ini. Dan salib ini jugalah yang menjadi tanda yang diberikan oleh Allah sebagai jaminan bagi kita untuk menjamin hidup kekal bagi kita, tetapi juga sebagai tanda yang diberikan Tuhan bagi kita untuk hidup kita, bahwa Dia akan menyertai kita selama kita hidup di dalam dunia ini. Maka apapun persoalanmu, masalah yang sedang kita alami sekarang, Bapak Ibu Saudara, firman Tuhan katakan, pandanglah kepada salib itu. Lihatlah kepada salib sebagai tanda kasih Allah. Kalau Dia telah memberikan kasih yang sedemikian besar, bukankah Dia akan memelihara kita dengan caranya yang ajaib untuk kita dipelihara Tuhan melewati berbagai kehidupan yang kita alami dalam dunia ini. Maka ketika iman kita lemah, pandanglah kepada salib Kristus. Waktu hati kita mulai ragu, lihatlah dan ingatlah kembali kepada karya penyelamatan yang telah Dia kerjakan bagi kita. Dan ketika hati kita mulai ragu, dipenuhi dengan ketakutan, kekhawatiran di dalam hidup ini, pandanglah kepada salib dan katakanlah kepada diri kita masing-masing, kalau Yesus sudah mati
dengan cara yang sedemikian untuk aku orang berdosa ini. Apalagi sekarang setelah aku percaya kepadanya. Bukankah kasihnya tidak pernah berubah? Jaminannya tetap dan pasti di dalam kehidupan kita. Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, firman Tuhan hari ini menyatakan kepada kita tentang kesetiaan Allah yang tidak pernah berubah. Bahwa Dia adalah Tuhan yang tetap setia dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Kasihnya tidak pernah berubah dalam kehidupan kita. Maka percayalah kepadanya dengan segenap hatimu, serahkanlah hidupmu kepadanya dengan sepenuhnya, maka engkau akan melihat Tuhan menunjukkan perbuatannya yang besar di dalam kehidupan kita. Seperti Tuhan memimpin Israel merebut tanah Kanaan dan memberikan tanah itu kepada mereka, demikian juga Tuhan yang sama akan memberikan tanah perjanjian kepada kita. Selama kita hidup di dalam dunia ini akan memberkati apa yang kita kerjakan di dalam hidup ini, dan nanti dalam kekekalan Dia akan memberikan Yerusalem yang baru bagi kita yang percaya, yang tetap bersetia, bertekun sampai akhir menjadi bagian kekal kita selama-lamanya. Maka Bapak Saudara kasih Tuhan, percayalah kepada Tuhan, serahkanlah hidupmu kepadanya, dan lihatlah karya Tuhan yang besar akan dinyatakan dalam kehidupan kita semua. Mari saya mengundang kita semua untuk meresponi firman ini dengan mengangkat satu lagu pujian kembali dari KPPK nomor 214. Mari kita nyanyikan pujian ini bersama-sama. Mengikut Yesus keputusan 214. Mari kita nyanyikan pujian ini bersama. Bapak Ibu Saudara, saya mengundang kita bangkit berdiri. Biarlah ini menjadi satu respon kita kepada Tuhan. Sebagai satu janji iman kita kepada Tuhan, bahwa kita mau ikut Yesus seumur hidup kita, sampai akhir kehidupan kita. Kita mau setia dan terus menaruh iman dan harapan kita hanya kepada-Nya. Mengikut Yesus keputusan. Tenangkan hati kita, tenangkan pikiran kita, arahkan kepada Tuhan. Firman hari ini mengatakan kepada kita semua bahwa Yesus Tuhan yang kita percaya itu sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita adalah Allah yang setia. Kasih-Nya tidak pernah berubah dalam hidup Bapak Ibu Saudara dan saya. Dia mengasihi kita dengan kasih yang besar. Dia berikan hidupnya sendiri bagi kita. Dia berikan tubuhnya, curahkan darahnya sebagai ganti kita. Dia menanggung segala hukuman yang harus kita tanggung, yang harus ditimpakan kepada kita. Tapi Dia ambil semuanya itu ke atas dirinya, supaya dengan jalan itu kita yang berdosa diselamatkan dan diperdamaikan dengan Allah. Di dalam hidup ini juga Tuhan tahu kita
kita punya pergumulan yang tidak mudah yang kita alami dalam dunia ini. Ada persoalan yang sulit yang sedang mungkin saat ini sedang kita alami, kita hadapi. Tuhan tahu itu. Dia mengerti kita. Dan Dia peduli kepada kita. Karena Dia mengasihi kita anak-anak. Karena itu Tuhan mau agar setiap kita percaya kepada-Nya, menyerahkan hidup kepada Tuhan, menaruh iman pengharapan kita kepada-Nya, supaya kita jangan bimbang, jangan ragu, dan tidak takut dengan apapun yang sedang kita hadapi hari-hari ini. Karena firman Tuhan berkata, percayalah kepada Tuhan, maka Ia akan meluruskan jalan. Percayalah kepada-Nya, maka Dia akan menuntun engkau di dalam rencananya yang baik yang telah Dia siapkan bagi masing-masing kita. Percayalah kepada-Nya dan taruhlah seluruh persoalanmu kepada Tuhan. Serahkan semuanya kepada Tuhan. Dan lihatlah, tangan Tuhan bekerja dan menyatakan perbuatannya yang baik